Shalom Sobat Komsos yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas semua doa untuk keselamatan jiwa pastor kita yang tercinta, Pastor Barnabas Winkler OFM Cup. Pada hari ini, 7 November 2020, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, telah dilangsungkan pemakaman jenazah Pastor Barnabas yang dihadiri oleh kalangan khusus internal Kapusin dan beberapa utusan kuria Keuskupan Sibolga, serta beberapa biarawan-biarawati. Cuaca pagi saat pemakaman mendung dan gerimis, namun semangat para pelayat yang memberi penghormatan terakhir sungguh terasa. Pada kesempatan itu juga, petugas menginformasikan untuk tidak mengambil foto dan video, kecuali petugas yang dihunjuk untuk mendokumentasikan. Pastor Yosef sebagai kustodi Sibolga dalam homili menyampaikan pengalamannya bersama Pastor Barnabas. Pastor Yosef mengenal Pastor Barnabas pertama kali pada tahun 1993 di saat Pastor Yosef berlibur ke Sibolga. Beliau sungguh terpesona dengan kelembutan seorang Pastor Barnabas. Dalam kaul perdananya pun diterima oleh Pastor Barnabas sebagai novis hingga menjadi seorang pastor Kapusin. Banyak kenangan yang telah dialami Pastor Yosef akan kebaikan dan kelembutan seorang Pastor Barnabas hingga tinggal bersama di Yohaneum Sibolga. Pastor Barnabas adalah seorang bapa yang baik, sahabat yang setia, seorang yang sangat ramah, sabar, menerima dan mau menasehati setiap orang. Pastor Barnabas hanya mendengar lalu mengucapkan 1-2 patah kata sebagai penyejukan. Kita tahu bersama, Pastor Barnabas banyak berjasa untuk gereja di Keuskupan Sibolga, untuk persaudaraan Kapusin Sibolga, untuk tarekat-tarekat para suster yang ada di Keuskupan Sibolga, juga di luar Keuskupan Sibolga, dan untuk persaudaraan Kapusin Indonesia. Pastor Barnabas mengabdi menjadi seorang provinsial. Banyak hal baik yang terkenal dari pribadi seorang Pastor Barnabas. Pastor Yosef menyampaikan curahan hati yang mendalam hingga tak sanggup menahan air mata di depan pusaran Pastor Barnabas dan berkata, "Saya tak sanggup berkata apa-apa lagi. Selamat jalan, Pater." Berikut ini petikan ungkapan hati para pastor, suster, frater, dan pegawai yang selama ini mempunyai kenangan bersama Pastor Barnabas. Sahabat Komsos yang terkasih, mari kita tetap setia berdoa untuk Pastor Barnabas. Semoga Pastor Barnabas tenang dalam damai dan bahagia di pangkuan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Pastor Barnabas atas semua karya, kenangan, pengalaman, kisah suka dan duka, serta nasihat yang telah Engkau sampaikan selama ini kepada kami. Selamat jalan, Pastor Barnabas. Pastor Barnabas yang terkasih, kami berat melepaskan kepergianmu. Pastorlah satu-satunya yang ikut ambil bagian dalam perkembangan tarekat kami sejak awal para suster kami tiba di Indonesia. Pastor yang menanggung banyak hal, memikirkan perkembangan tarekat kami dan ikut berjuang bersama dengan para suster pionir untuk membangun persaudaraan. Bahkan akhirnya setelah Pastor Leonard pergi tahun 99, Pastor menjadi superior tarekat OSF yang memang memikirkan kami sangat dekat, dan Pastor memang sangat mencintai kami. Itu terasa dari Pastor ikut memikirkan persaudaraan kami. Pastor mengenal kami yang dari dekat, dan bahkan semua apa yang menjadi problem di dalam tarekat, Pastor tahu. Pastor ikut mendoakan kami yakin bahwa Pastor lebih dekat pada kami setelah Pastor pergi, dan Pastor akan mendoakan kami, doakan seluruh persaudaraan. Semoga kami setia kepada Pastor. Saya secara pribadi sangat kagum dengan keutamaan yang Pastor miliki. Sabar, bijaksana, mendengar, dan dalam diri Pastor terpancar sesuatu relasi yang mendalam dengan Tuhan. Dan inilah
membuat kami kehilangan. Kami kehilangan roh pastor di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keuskupan, tapi kami yakin pastor mendoakan kami lebih dekat lagi. Selamat jalan Pastor Barnabas, Tuhan memberkati. Pastor Barnabas, salam dari pemimpin Tarekat Kosta Mariana, Suster Pauline, dan para suster pemimpin kami. Pastor didoakan, pastor sangat dirindukan oleh para suster kami. Banyak salam dari seluruh persaudaraan, dan sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan pastor dengan memberikan kehidupan dalam kelimpahan. Pater Barnabas Winkler Odentat yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi, kami para saudarimu Claris Kapusines di Indonesia ini mengucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan Pater dalam membangun biara Claris di Indonesia ini, baik secara fisik, rohani, dan juga jasmani kami. Pater sungguh-sungguh berjasa dalam kehidupan kami sebagai putri-putrimu, sebagai saudarimu yang sungguh-sungguh Engkau rawat, Kau pelihara, Kau bimbing, dan juga Kau nasihati dalam cinta kasih seturut teladan Papa Fransiskus dan Santa Clara yang menjadi idola Pater. Selamat jalan Pater, doakan kami Pater. Kami tidak sanggup membalas jasa-jasa Pater, namun kami akan mendoakan Pater, dan kami juga memohonkan doa Pater. Semoga Pater menjadi pendoa dan malaikat pelindung bagi kami putri-putrimu yang masih berziarah di dunia ini. Terima kasih Pater. Pastor Barnabas sangat berperan penting dalam KKI, terutama ketika beliau masih administrator diosesan Keuskupan Sibolga. Waktu itu saya masih pemula menjadi jurdios KKI, masih sangat buta. Pengalaman pribadi saya, Pastor Barnabas seorang bapak yang memberi semangat, yang mendukung, dan saya selalu ingat dalam kebutaan saya dalam tugas baru di KKI, beliau sebagai administrator mengatakan, buat saja kegiatan untuk anak-anak, semua bisa. Dan inilah yang menjadi penyemangat bagi saya. Pastor Barnabas seorang bapak yang lembut, yang sangat memberikan dukungan dan penyemangat, itu yang sangat saya rasakan. Apapun yang saya usulkan, yang saya minta, selalu dikabulkannya. Dia sangat mendukung untuk kemajuan Keuskupan Sibolga, terutama anak-anak dan remaja. Saya sangat kehilangan. Selamat jalan Pastor Barnabas, surga telah menantimu. Saya mengenal Pastor Barnabas sejak di Johanneum, dan Pastor Barnabas orang yang sangat baik dan pernah membantu saya Pastor. Waktu saya melahirkan, dan Pastor itu membantu untuk biaya untuk saya Pastor. Sampai sekarang saya memang sangat merindukan Pastor itu. Jadilah pendoa untuk kami, doakan kami yang masih berziarah di dunia ini. Semoga Pastor diterima Tuhan di sisinya. Saya sangat mengenal Pastor Winkler, kami katakan Pastor Winkler, sebagai misionaris yang tangguh, misionaris yang menyerahkan diri, bahkan kami juluki dengan seorang pastor yang kudus, seorang pastor hidup yang sudah kudus. Itulah kami juluki di komunitas Gunung Sitoli bersama Frater Amator. Dan pada saat itu kurang lebih 4 tahun kami persis bersama-sama dengan Pastor Barnabas untuk kerjasama baik dalam pelayanan bersama dengan pos novisiat pada saat itu, dan pada saat itu juga kalau ada keperluan Pastor Barnabas selalu siap membantu kami untuk memberikan para pos novisiat mereka. Dan di antara mereka yang masih ada sekarang Pastor Niko dan juga Pastor Dominikus Pagariang.
Dan itu pengalaman kami, suatu hal yang menyejukkan atau menguatkan kami sebagai biarawan muda pada saat itu, bahwa kita melayani, kita menyerahkan diri sepenuhnya. Tidak main-main saja katanya kalau kami menjemput para pos novisiat untuk pelayanan di lingkungan-lingkungan. Kalau kita sudah berjalan, kita yakin bahwa kita akan dituntun dalam pelayanan itu. Tidak usah menengok ke belakang, itu selalu dipesankan pada kami. Sehingga pengalaman saya dengan pastor itu, dia memang misionaris yang tangguh saya katakan tadi, dan menjadi orang yang kudus di dalam kehidupan saya, dalam pengalaman panggilan saya. Terima kasih. Ya, sebagaimana kita telah tahu bahwa Keuskupan Sibolga dan juga secara khusus Ordo Kapusin Indonesia dan secara lebih dekat Ordo Kapusin Kustodi Jeneral Sibolga sedang berduka karena kehilangan seorang figur karismatis dalam Ordo Kapusin, Pastor Barnabas Winkler, yang juga pernah menjabat sebagai Minister Provinsial Ordo Kapusin Indonesia, Superior Regularis di Sibolga dan juga Provinsial Kapusin Sibolga. Dan pada masa gempa dulu, beliau juga adalah seorang administrator diosesan Keuskupan Sibolga. Begitu banyak yang mengenal beliau, yang mencintai beliau, yang merasakan kehangatan kebapaan dari beliau. Bila berbicara dengan beliau, bimbingan rohani, bimbingan pribadi, beliau selalu mengarahkan kita kepada relasi kita dengan Allah, kepada hubungan kita secara personal dengan Allah, mengasihi Yesus, mengenal Yesus, semakin terpesona dengan pribadi Yesus. Itu yang sering menjadi ungkapan mutiara bila mengadakan bimbingan pribadi, bimbingan rohani dengan beliau ini. Dan Pastor Barnabas sebagai orang yang dikenal pribadi yang pendiam, tetapi memiliki begitu banyak harta yang luas di dalam hatinya. Hatinya luas seluas samudra. Karena berkat kepemimpinan beliau, Ordo Kapusin berkembang dan mengalami kemajuan baik dari segi fisik dan juga baik dari segi jumlah. Dan banyak juga para saudara-saudara dari tarekat lain, dari kongregasi-kongregasi lain, kongregasi para suster, mengalami sapaan kebapaannya, mengalami penghiburan rohani dan bimbingan rohani dari pastor ini. Dan secara pribadi saya mengenal beliau pada tahun 1999 secara mengenal wajah, secara pribadi belum, tapi pada tahun 2001-2002 di pos novisiat Gunung Sitoli saya lebih mengenal dia secara pribadi karena menjadi pembimbing rohani dan juga magister kami dahulu di pos novisiat Gunung Sitoli. Dan dengan itu kontak pribadi semakin sering dengan melihat bahasa-bahasa yang non-verbal dari dirinya, yakni kehadirannya dalam doa, sikap kebapaannya, pembimbingannya kepada kami merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat indah dalam perjalanan panggilan kami sebagai kaum muda Kapusin waktu itu. Maka sekarang Pastor Barnabas telah berbahagia di surga dan kita mohonkan agar segala hal yang dilakukannya di bumi ini, di dunia ini dalam kebersamaannya dengan kita menjadi persembahan yang harum mewangi kepada Tuhan lewat karyanya itu. Dan kita mohon doa-doa dari seluruh umat beriman agar jiwanya tentram, bahagia bersama Tuhan. Dan semua saudara Kapusin dimanapun berada yang mengenal Pastor Barnabas secara pribadi dan juga secara umum pun kita mohon doa-doa mereka agar mendoakan Pastor Barnabas bahagia di surga. Dan bila dia sudah berbahagia di surga, beliau menjadi pendoa bagi kita semua. Dan semoga teladan hidup Pastor Barnabas ini bisa diteladani oleh kita, oleh orang-orang muda, oleh orang muda Kapusin, dan semua orang yang pernah mengenal, mencintai dia dan seluruh umat beriman. Semoga sikap kesederhanaannya, keterbukaannya kepada Allah menjadi juga bimbingan bagi kita, teladan bagi kita dalam meneruskan perjalanan hidup kita dalam panggilan kita masing-masing. Semoga pastor berbahagia di surga dan semua umat beriman yang tidak bisa menghadiri pemakamannya juga dihibur oleh Tuhan. Sampai jumpa Pak Cendela.
saya Pastor Yosef Sinaga OFMK atas nama Persaudaraan Kapusin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat berjasa merawat Pater Barnabas Winkler mulai dari sakitnya hingga menghantarkannya ke tempat peristirahatannya. Secara khusus saya menyebut banyak terima kasih kepada pihak klinik Santo Mikael USF di Mare, klinik Yakin Sehat, pihak Rumah Sakit Elizabeth Medan, para dokter, para medis, dan semua para suster atas segala jasa dan keterlibatan dalam merawat Pater Barnabas. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung kami, yang mendoakan Pater Barnabas selama dia sakit dan memberikan bantuan-bantuan baik moral maupun material. Kami juga berterima kasih kepada setiap orang, semua pihak yang mendukung Persaudaraan Kapusin Sibolga, yang mencoba meneguhkan hati kami dengan doa dan sapaan agar lewat peristiwa meninggalnya Pater Barnabas kami tetap kokoh. Kami percaya karena doa dan dukungan saudara-saudari sekalian dan juga karena iman akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan tetap melangkah dengan baik. Kami berterima kasih kepada para imam, para pihak Keuskupan Sibolga, pimpinan-pimpinan tarekat yang ada baik di wilayah Keuskupan Sibolga maupun yang ada di wilayah Keuskupan Medan dan lain sebagainya, dan juga secara khusus kepada Kuria Keuskupan Agung Medan yang memberangkatkan Pater Barnabas dari Medan, yang memberikan perhatian selama dia di rumah sakit. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas segala kemurahan, dukungan. Tuhan membalas semua kebaikan saudara-saudari sekalian. Demikian saya ucapkan atas nama Persaudaraan Kapusin Sibolga. Terima kasih.